Hai guys, jumpa lagi dengan Fred ya. Kita akan membahas ini satu sektor yang cukup menarik ini ya, cukup menarik untuk kita bisa entry dan bisa swing ya, swing cukup lama ini, bisa sampai beberapa bulan ya, 2 sampai 3 bulan ya. Oke, pertama kita lihat dulu nih, sektor apa yang menarik nih? Sektor menarik itu adalah CPU ya. CPU itu selalu biasanya berpatokan dengan crude palm oil ya, yang future ya. Jadi kita harus tahu nih, kira-kira kalau kita mau menganalisa sektor apa yang menarik, kita harus tahu melihat korelasinya. Ada korelasi nggak dengan future-nya, dengan kontraknya. Kalau misalnya ada korelasi ya kita harus gambar nih, korelasinya seperti apa. Oke, jadi kita analisa dulu crude palm oil linked future-nya ya. Kita lihat dulu dari sini nih kira-kira nih kalau misal teman-teman yang terbiasa sih pasti akan kelihatan nih ada pattern apa, pola apa, eh, ini kira-kira harganya mau kemana, pasti akan tahu semua ya. Nah itu harus ini ya, harus latihan dan latihan. Oke, kita analisa dulu. Nah di sini tampak ya, tampak ada pattern falling wedge ya, falling wedge dengan target ya, kita ukur targetnya. Bentar. Kita ukur targetnya ya, kenaikannya sudah selesai nggak target patternnya ini. Oke, ternyata udah selesai, udah capai ya, kurang lebih udah mencapai target pattern reversalnya. Tapi setelah ini mau kemana dan nextnya mau kemana? Nah itu yang harus kita bisa analisa nih. Di sini juga tampak nih, tampak kalau ada pattern continuous ya, continuous. Nah kita bisa continuousnya kira-kira teman-teman bisa membayangkan nggak kira-kira ada pattern apa ini? Nah di sini tampak ya patternnya itu pattern continuous ya. Continuousnya itu inverted head and shoulder ya. Tapi ini posisinya belum break ya, dia belum break. Jadi itu kita harus menunggu konfirmasi dulu ya, konfirmasi dari pattern inverted head and shoulder. Oke, kita analisa, kita ukur targetnya. Oke, kita dari targetnya ini, targetnya left shouldernya, kita pindahkan ke tempat titik breakoutnya. Dapat capai target pertama ya, targetnya satu di sini. Terus kedua, kalau rest shouldernya itu di berapa? Nah, kita lihat dulu nih ya. Pindahkan lagi ke sini, kita dapatkan targetnya. Targetnya kalau long termnya itu kita cek dari kedalaman headnya. Headnya kita pindahkan ke tempat titik breakoutnya. Jadi nanti target long termnya itu sekitar 3000 ya. Dan ini ternyata ada lagi. Jadi kalau analisa kita benar, itu akan dikonfirmasi dengan analisa lainnya. Disinilah terjadi namanya breakdown support. Dan hampir selalu itu akan dikejar kembali ya untuk mencapai, misalnya ada kenaikan pasti akan dicapai kembali, ini akan disentuh kembali breakdown supportnya. Tapi waspada, setelah mencapai ini, mencapai area 3000 ini, dia akan koreksi. Karena apa? Coba dari Januari, ini contoh ya, ini misalkan Oktober mencapai, jadi dari Januari sampai Oktober itu dia
baru mencapai nih ke angka 3000, otomatis dia akan memerlukan konsolidasi. Dan jarang banget yang langsung akan break new high ya, break 3100 sekian ya. Oke, setelah itu, nah setelah tahu sektornya menarik, sekarang selanjutnya adalah melihat saham apa yang di sektor crude palm oil ini yang bagus. Kita lihat ya, salah satu ya, saya kasih contoh aja satu, LSIP bagaimana LSIP ke depannya. Oke, ini saya sudah gambar sih, kebetulan udah gambar. Jadi LSIP ini dia ini secara ininya, secara posisi trennya itu sudah minornya sudah mulai up ya, tapi dia terganjal di resist 910 ya. Nah, kalau break 910 dia akan menuju ke 1100. Pertanyaannya, break nggak? Nah, itu ya kita harus waspada aja ya, siap-siap dalam arti ya, kalau kondisi kita belum punya posisi ya kita harus break 910 kita bisa entry langsung, kita bisa beli ya. Oke, ini LSIP menarik, kita lihat dari AALI ya, AALI juga. AALI ini secara sekilas aja sudah ada pattern rectangle ya teman-teman ya. Nanti rectangle ini simpel banget, tinggal dikotakin, temu deh targetnya. Jadi ini AALI break 8975 dia akan bakal ke 10.175 ya AALI ya. Terus kita analisa TBLA. TBLA ini jelas banget nih, rectangle juga. Tinggal digandakan atau clone, pindahkan. Plus di atas 600 dia akan mengejar target 715 AALI ya. Terus kita cek TBLA sudah maaf TBLA ya, break 600 ke 715. Terus kita cek BPT. BPT ini tampak ini ada pola apa nih? Ya, ini ada pola cup handle ya, teman-teman ya. Jadi targetnya itu ya lumayan nih. Lumayan cakep nih. Ini kita ukur gini aja. Ini bisa juga jadi rectangle ya. Jadi dalam satu chart itu pasti ada banyak patternnya. Break 107 dia akan mengejar target 135. 135 itu ada apa? Ini kita cek. Kenapa 135? Biasanya itu hampir kebanyakan ya,
itu akan mendekati atau konsensusnya itu pasti akan harganya di 135 itu ada alasan kenapa 135 itu menjadi target. Nah, satu targetnya rectangle, kedua karena ada resist ya di area 133 sampai 135 ini ya. 130 sampai 137 deh. Oke, itu BPT. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, CPU ini cukup menarik dan tinggal teman-teman nih menyesuaikan nih teman-teman mau pakai apa nih, mau entry apa ya, itu dilihat lagi dari ini ya, portofolionya sih dananya berapa, nanti tinggal menyesuaikan aja. Prinsipnya di sini saya hanya memberikan view ya, view kedepannya CPU cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi ya harus mengatur nih, kalau misalnya kondisi kayak BPT, nah kita masuk sekarang boleh-boleh aja risknya ke 81, rewardnya 107. Nah itu kita harus hitung dulu nih, risknya ke berapa, rewardnya ke berapa, kita harus hitung dulu. Nah bisa juga dari persentase atau dari selisih poin. Kalau harga sekarang 90 kita entry, selisih poinnya itu hanya sekitar 9 poin risknya ya. Rewardnya itu 17 poin, kan lumayan. Oke, jadi teman-teman yang sudah bisa analisa sih, saran saya sih tetap latihan, kalau bisa jangan sampai kena pom-pom ya, atau kena ajakan orang yang ya saya nggak tahu maksudnya apa. Prinsipnya belajar analisa, eh, selama ada yang mau ngajarin ya, ada yang mau ngajarin, ada yang mau share, belajarlah. Karena kita nggak tahu yang bersangkutan atau atau yang bisa menganalisa ini akan kedepannya akan mengajari lagi nggak. Selama ada yang bisa ngajarin, kenapa nggak kita manfaatkan hal ini. Dan saran saya sih satu lagi, kalau misalnya sudah bisa analisa terus latihan, karena teknik yang simpel ini pun sebenarnya nggak gampang sih, nggak dalam arti dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan bakal menguasai. Karena saya juga mempelajari ini cukup lama sih, kurang lebih sih 1-2 tahun ya mempelajari ini. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan menyerah, karena dalam pengalaman saya itu ya, saya juga pernah hampir menyerah, pernah. Tapi saya berpikir si A ini kenapa bisa ya, kenapa bisa menguasai teknik analisa ya, kenapa saya nggak bisa ya. Jadi otomatis saya selalu berpikiran positif ya, ada yang bisa pasti saya bisa, cuma belum ketemu caranya. Kalaupun caranya sudah ketemu, mungkin jam jam terbangnya atau belum ketemu clue-nya, belum ketemu pasnya ya, belum ketemu triknya. Karena semuanya kembali lagi, semua hasil hasil perjuangan kita itu tidak akan mengkhianati hasil kok, tidak akan mengkhianati hasil perjuangan kita. Dalam arti gini, semakin kita berlatih, otomatis kita ini akan dengan cepat bisa menganalisa saham ini ada pola apa nih, pattern apa nih, support di mana, resist di mana. Itu semua dari latihan. Semua orang bisa karena terbiasa. Itu sebenarnya sih yang selalu saya pegang. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Itu aja sih saran saya. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, salam cuan.